Keluaran atau berapa, bro? Keluaran 23 katanya Anda sudah bacakan. Keluaran Iya, sudah baca 23 tadi. nomor 7. Saya bukan umat penghafal, Bu. Saya bukan keledai. Hafal tapi nggak tahu artinya, bro. Oh iya, iya. Saya Bukan keledai tapi seperti kamu. bukan keledai tapi Saya bukan keledai seperti umat Muslim. Tapi menghafal, bukan keledai nggak tapi tahu arti. bukan keledai tapi guguk gitu. Taunya cuma gonggong Enggak. tapi nggak paham Bible. Bukan. Oh, Yang kirain. suka menggonggong itu ala SWT. Dia yang nggak tahu apa-apa. Ya udah, Ala SWT itu yang gugup. Coba Oke. Keluaran 23 Sekarang nomor kamu 7. dengar. Jangan nangis. Keluaran dulu. 23 nomor 7. Iya, silakan. Ala SWT kamu nangis kalau datang di Enggak rumah usah saya. mencret dulu, Nah, masih pagi-pagi. Makanya dia alamak. pasti framing. Ala SWT kamu kalau datang di sini dia pasti framing. bro. Saya Sama nggak seperti nyerang-nyerang jurus yang kamu Yesus loh. pakai. Saya nggak nyerang Dia Yesus. nggak bisa. Oh, nggak Udah, baca. serang Yesus tapi menyerang-nyerang Alkitab dan kekristenan. Loh, saya nyerang Kristen karena Kristen itu melanggar perintah Tuhan Dengar baru bisa dulu. selamat. Baca Keluaran 23 nomor 7. Ala SWT itu Udah, antikristus. nggak usah nangis. Dia melawan Alamak. semua firman. Keluaran Muhammad itu antikristus, bro. 23 nomor 7. Baca. Muhammad itu saya bilang Baca ajaran Muhammad itu ajaran Keluaran antikristus. 23 nomor 7. Jangan Ajaran nangis. Muhammad, bro, ajaran antikristus, bro. Jangan menangis, ku bilang Keluaran 23 nomor 7. Bukan kamu yang Kalau belum kesana pantas kemari. buka komal, jangan buka komal. Dengar. Hmm? Oh, biadab kamu, turun kamu. Loh. Saya kira Kenapa bagus emosi? orangnya. Semangat pagi. Ya, selamat pagi, Bro Suma. Ay, gimana kabar Bang? Sehat? Kabar baik, sehat diberkati Tuhan Yesus. Masya Allah. Saya tertarik tadi bahasannya terkait dengan karya keselamatan, penyelamatan gitu ya. Ya. Kalau di kami di Islam, karya keselamatan itu diterima dengan jalan taat kepada perintah-perintah dan taat menjauhi larangan-larangan. Itu di Islam. Kunci keselamatan di Islam itu mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Nah, sementara di iman saudara saya Kristen, keselamatan itu adalah melanggar perintah Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 baru bisa disebut selamat. Bukan begitu Bang? Bisa jelaskan maksudnya melanggar gimana, Bro? Apa yang Bro pahami? Iya. Melanggar keselamatan itu harus melanggar Perintah. perintah. Iya. Di Tentang- salah satu perintah yang harus dilanggar supaya selamat adalah Keluaran 23 nomor 7. Kalau tidak dilanggar perintah Tuhan, maka Kristen tidak akan selamat. Nah, ini bagus ini. Kebalik Keluaran kalau di 23 nomor 7. Kalau di Islam keselamatan itu karena mentaati perintah. Kalau di Kristen keselamatan itu ketika melakukan segala larangan. Nah, ini yang bagus nih. Kebalik antara Islam dan Kristen karya keselamatan. Saya bacakan Bang ya. Di Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ternyata ini harus dilanggar demi untuk membunuh orang yang benar, yaitu Yesus, supaya Kristen bisa selamat. Bukan begitu Bang? Jadi menurut pemahaman Bro seperti itu ya. Iya jelas, ini kan larangan Tuhan. Jangan Di dalam kau membunuh kekristenan Yesus. begini, Bro. Di Silakan. dalam kekristenan begini ya, Bro. Upah dosa ialah kematian. Bisa Bro sebutkan siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Satu Kalau orang manusia yang tidak pernah berbuat dosa. ini, kalau saya lihat dari perspektif pemahaman Al-Quranul Karim dalam surah Maryam ayat 19, Maryam melahirkan manusia yang suci gitu. Begitu juga dalam pandangan Kristen, Yesus harus menjadi korban untuk Theos karena satu-satunya darah yang suci hanya Yesus. Tapi ini melanggar perintah Tuhan.
Keluaran 23 nomor 7. Semakin Yesus itu tidak bersalah, semakin tidak boleh dibunuh. Nah, menurut bro, kalau upah dari dosa itu apa, bro? Upah dari dosa itu ya neraka kalau tidak bertaubat. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua manusia pernah berbuat dosa. Solusi dosa adalah satu, Tuhan memberikan jalan, yaitu kalau di Bani Israel dengan mengorbankan darah hewan lembu, domba atau kambing dan bertaubat. Tidak ada mempersembahkan membunuh orang benar. Jadi menurut bro, dosa manusia itu manusia yang seharusnya dibunuh. Otomatis kan manusia yang seharusnya dibunuh kalau manusia berdosa. Apakah manusia itu sebanding dengan hewan sehingga kita cukup digantikan oleh hewan? Itu harga syariat. Manusia sebanding hewan. Itu perintah, Bang. Kalau sekiranya Tuhan memerintahkan manusia bunuh dirinya untuk selamat, itu juga yang harus dilakukan. Perintah Tuhan. Karena perintah Tuhannya penebusan dosa itu dengan darah hewan. Imamat 1 nomor 2 ya lakukan. Yesus pun melakukan itu, memerintahkan itu. Matius 8 nomor 4. Jadi kalau kita mau selamat, cukup kita pelihara hewan banyak, kita berbuat dosa saja, dan itu ditanggung terus oleh hewan. Setiap kita berzina, kita membunuh, bayarannya apa? Dari hasil kita membunuh. Jadi kita membunuh manusia, orang, kita berikan saja kambing. Nah, ditanggung oleh kambing ini. Itu sebanding kira-kira enggak, bro? Jadi saya membunuh, dengar begini, bro Suma. Saya membunuh orang tua kamu. Lalu hukuman yang seharusnya dikenakan kepada kita yang sebanding dengan saya menghilangkan nyawa, cukup saya bawa kambing ke kamu. Oke, kambing ini yang tanggung, kambing ini yang mati, bukan saya. Itu sebanding enggak? Ada yang disebut hukum kisas, Bang. Jadi tidak semua perbuatan itu dengan hewan kurban. Enggak semua. Iya, ada. Yang saya tanya sebanding enggak? Karena kita berbicara tentang dosa, konsekuensi dari pelanggaran dosa ialah kematian. Harus, enggak boleh tidak. Itu hukum Allah, keadilan Allah harus dijalankan. Nah, sekarang saya kasih contoh, nah jauh-jauh saya bunuh bapak ibu kamu, saya bunuh, saya kasih. Oh, itu larinya ke kisas, bukan ke kambing, bukan ke hewan. Itu kisas. Nyawa bayar nyawa itu, Bang. Oke, begitu. Upah dosa ialah maut, kematian kekal. Nah, siapa yang bayar? Kambing yang bayar. Harus kambing yang bayar kematian kekal itu. Jadi gini, yang dimaksud dengan hukum kisas itu ketika manusia itu membunuh, maka dia juga harus diganjar dengan nyawa. Mata ganti mata, dan itu ada di hukum Taurat itu, Bang. Itu nggak bisa kita pungkiri. Upah dosa adalah maut. Itu Tuhan berbicara berkata sejak dari Taman Eden, ketika engkau memakannya, hari itu juga engkau mati. Upah dosa adalah maut. Siapa yang mau menanggung maut ini? Lah, kalau yang dimaksud maut ini itu neraka, bukan kematian dalam arti kata kematian di dunia. Betul, faktanya kekal di neraka. Iya, orang neraka. Yang berbuat dosa, orang yang berbuat dosa, dia harus dihukumannya harus masuk neraka, harus. Siapa manusia yang tidak berbuat dosa? Yang tidak akan dimasukkan ke neraka. Semua manusia berdosa. Apa kemudian jaminan Tuhan kepada orang yang berdosa, Bang? Apa jaminannya? Itu yang disediakan oleh Kristus. Dengar, itulah yang disediakan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Di mana dalilnya? Adam, dengar. Di mana dalilnya? Dengar dulu, Abraham, semua dalil, semua perjanjian baru berbicara tentang itu. Abraham ketika mau mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, anak perjanjian, Ishak bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Korbannya di mana?" Di situ Abraham berkata, "Allah yang akan menyediakan." Ya, bukan. Itu sebenarnya Yesus Kristus itu. Oh, bukan. Allah menyiapkan apa, Bang, setelah itu? Jangan Anda bawa ajaran barat. Setelah itu Tuhan, coba Anda baca dalam Kejadian 22 nomor 13. Tuhan menyiapkan apa di sana? Ya, korban. Korban itu Tuhan apa? Yang sediakan. Korban apa yang disediakan oleh Tuhan? Bayangan dari Mesias. Kok Mesias jadi bayangan? Anak domba Kenapa Allah. jadi bayangan? Semua. Sekarang begini ya. Semua Jangan yang ada di perjanjian lama
Nah itu bukan jangan jadi bayangan bro. Ajaran kekristenan seperti itu. Nah itu ajaran Kristen. Ini yang kita bahas. Makanya Tuhan. kalau kamu mau memasukkan ajaran ala SWT, nak bisa kamu paksakan ajaran ala SWT masuk dalam Alkitab. Jangan ala SWT. Baca Kejadian 22 nomor 13. Apa yang disiapkan oleh Tuhan, dan itu bukan bayangan, itu fakta. Coba jawab yang jujur. Di dalam dengar dulu. Saya tunggu ya. Ya, silakan. Saya bacakan ayatnya, tunggu ya, supaya kamu tahu ya. Ya, saya ajarin Kejadian 22 nomor 13. Baca. Supaya kamu tahu. Tunggu. Supaya saya ajarin, silakan. Tunggu. Sabar. Supaya kamu tahu ajaran kekristenan ya. Jadi ya beda. Kita tidak sedang membahas ajaran di luar Yahudi. Kristen itu beda, Bang. Kita bahas dulu karya keselamatan dalam agama yang diajarkan Tuhan kepada Nabi itu kayak mana. Itu firman Allahnya dipercayakan kepada orang Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Silakan Anda tunjukkan Kejadian 22 nomor 13. Tidak ada datang dari Arab. Jangan nangis yang dulu. Dari Arab itu bukan firman Allah. Tidak ada yang nangis, bro. Kamu sedang berbicara tentang Alkitab. Dengar, bro. Begini. Iya, ada nangis, saya tahu. Bro. Itu kitabnya orang Yahudi. Kejadian 22 nomor 13. Ya, bro. Dengar dulu, bro. Maaf ya, bro. Saya menghormati kamu, tapi saya mute dulu ya. Begini, bro. Kamu bilang, kamu jangan mengadakan framing-framing yang tidak benar. Berdiskusi, bro. Kamu kan di dalam Islam, kamu disanjung-sanjung orang. Nah, sekarang saya minta sama kamu, coba jangan buat framing-framing yang tidak benar. Saya tidak mau orang buat framing begitu. Di room saya, semua muslim tahu kalau di room saya, jangan jagonya framing. Kita berbicara tentang kebenaran, bicarakan kebenaran, bukan framing. Siapa yang kejang-kejang? Ala SWT dan namus kamu panggil di room saya tunggu. Saya akan hakimi mereka di sini. Jadi jangan bilang saya kejang-kejang. Gitu, bro. Jangan framing-framing yang tidak-tidak. Saya tidak suka diskusi dengan orang yang framing-framing begitu. Kalau diskusi yang baik, jangan main framing begitu. Siapa yang kejang-kejang? Siapa yang takut? Ala SWT kamu saya tidak takut, bro. Supaya kamu tahu, jangankan kamu dan polemikus lain-lain. Jadi kalau ngomong jangan framing. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Framing kamu, bro, yang saya nak suka. Kamu suka Anda yang memframing ajaran Yahudi, saudaraku. Semua isi Alkitab ajaran Yahudi, bro. Kamu jangan membodohi teman-teman muslim kamu. Surat-surat Paulus itu bukan ajaran Yahudi. Tuhan Yesus berkata, bukan ajaran Yahudi. Nah, jangan Anda jadikan ajaran orang jadi rujak. Itu penistaan, bro, terhadap kekristenan. Kamu bilang begitu. Masa ajaran Paulus bukan ajaran Yahudi? Bukan. Itu bukan ajaran Yahudi. Makanya izinkan saya ngajarin Anda supaya Anda paham. Anda ala SWT kamu yang datang ke sini dan namus, kamu dengar saya ajari mereka. Iya, maksudnya jangan framing seperti itu. Kalau diskusi dengan saya, bro, dengar. Kalau diskusi dengan saya, kamu jangan cuma mau cari menang dalam framing. Memang berat hadapi Bang Suma itu, Bang. Justru karena kamu framing, terbukti kamu tidak mampu kalau kamu cuma menang mau framing, cari menang di dalam framing. Udah, kembali ke tema, Gak usah curhat. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, bro. Kamu dengar ya? Silakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan ya? Ini ketika kebangkitan ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika dia katakan kepada murid-murid Yesus yang tidak mengerti apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Mesias. Saya bacakan langsung ayatnya saja ya, pokoknya saja ayat 25. Lalu Tuhan Yesus ini ya, berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Nah, ini yang saya bilang, bro. Perjanjian lama itu bayangan semua tentang Yesus Kristus. Saya sudah kasih contoh, Abraham mau mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Itu bayangan dari tipologi dari Bapa di surga, tipologi dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perjanjian baru ini adalah wujud dari semua bayangan tentang keselamatan yang ada di dalam perjanjian lama. Gitu, bro. Jadi gini, apakah Kejadian 22 nomor 13 itu bayangan atau benar-benar kurban yang dipersembahkan oleh Tuhan untuk Abraham? Jawab.
Semua korban-korban di dalam perjanjian lama tidak ada terkecuali adalah wujudnya kesempurnaannya kepada Yesus Kristus, korban yang sempurna. Ilmunya dari mana? Itu yang disampaikan seluruh Alkitab, bro. Iya, korban yang sempurna. Korban yang sempurna. Ya, ilmunya dari Alkitab, bro. Masa dari Quran yang bukan firman Allah? Ya, coba tunjukkan ke saya. Coba kita kan berbicara tentang isi Alkitab. Ayo. Iya, Yesus sekarang Kristus tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan minta korban manusia? Coba, saya ingin tahu. Ingat tadi pernyataan saya di awal. Kristen karya keselamatannya adalah melanggar semua perintah Tuhan di dalam Bible. Ayo. Keluaran 23 nomor 7, bisa nggak Anda loloskan Yesus di situ sebagai korban? Coba bantah saya. Wah, Anda nggak usah apa, bro. Anda nggak mengerti tentang konsep keselamatan di dalam kekristenan. Saya sudah bilang tadi begini, bro. Saya ngerti konsep kekristenan, keselamatannya adalah melanggar semua perintah Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kamu dengar ya? Kamu nggak dengar perkataan Tuhan Yesus langsung. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Kamu dengar ya? Itu penulis yang menulis kayak gitu. Dengar. Nggak bisa seperti itu. Ini kitab suci kita, bro. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri, ucapan Tuhan Yesus sendiri. Oke, sekarang coba Anda lawan Keluaran 23 nomor 7, loloskan Yesus di sana. Coba loloskan Yesus dulu di Keluaran 23 nomor 7. Ayat Lukas 24 ayat 25-26 itu sudah jawaban. Kalau kamu sebenarnya membawa otak kemari, kamu dengar. Itu penyelidikan Lukas, Bang. Itu penyelidikan Lukas. Jangan Anda katakan itu adalah firman Tuhan. Quran karangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penyelidikan. Maksud kamu kitab suci itu sama seperti Quran karangan Muhammad dan gerombolannya? Kitab suci itu adalah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW dan lisan Yesus Kristus. Jadi Muhammad itu Allah SWT. Lisan Lukas. Muhammad itu Allah SWT. Firman Allah itu yang keluar dari mulut Muhammad. Lukas. Begitu maksud kamu? Firman Allah itu Quran datang. Itu siapa? Quran itu lisannya siapa? Saya tanya. Itu datang ke mulut para nabi. Quran itu lisannya siapa? Al-Quran itu dilisankan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang teman-teman dengar ya. Al-Quran itu firmannya Muhammad. Ya, perkataannya Muhammad. Al-Quran itu artinya dia menyamakan dengan dia mengambil ukuran kitab suci kita, kitab Lukas, ucapan Tuhan Yesus itu katanya penyelidikan Lukas. Jadi Lukas itu juga adalah Tuhan. Al-Quran itu karangan Muhammad. Jadi Lukas itu juga Tuhan, Paulus juga itu Tuhan. Karena tulisannya adalah firman Tuhan. Pola pikir kamu. Saya kembalikan ini pola pikir Anda yang saya bawa. Ini pola pikir Anda yang saya bawa, yang menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda mengatakan, Anda mengatakan barusan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah SWT. Betul? Dulu, bro. Saya membawakan kitab Lukas, kamu bilang itu karangan. Nah, itu karangan. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah menyampaikan kepada Lukas. Coba tunjukkan ke saya di mana Yesus bertemu dengan Lukas. Lukas murid dari Tuhan Yesus, murid dari kelompok 70, bro. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Apa yang dinarasikan di sana? Dia murid, salah satu murid dari ke-70 murid Tuhan Yesus. Itu tuduhan. Sekarang coba tunjukkan Lukas 1 daripada cerita Muhammad di abad ke-7 yang orangnya tidak jelas. Nomor 1 sampai 4 di Arab. Hidup di gurun di Arab, tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba bercerita semua tentang tokoh Israel. Sementara isi Alkitab itu penulisnya saksi mata pelaku sejarah. Apa pula saksi mata? Jadi kita masih lebih percaya pelaku sejarah daripada orang yang hidup ribuan ratusan tahun sesudah itu menceritakan sesuatu yang berbeda. Menangis di komal sendiri ini Bapak ini. Nggak ada, bro, nggak ada. Allah SWT kamu datang di sini. Allah SWT kamu, bro. Allah SWT kamu datang di sini, bro. Dia akan merengek-rengek di sini. Anda menantang orang naik ke sini, saya naik ke sini. Kamu jangan nangis. Aku nggak suka orang tua nangis. Paham? Orang tua? Umur berapa kamu, bro? Saya tanya. Aku nggak suka orang tua nangis. Umur berapa kamu? Saya tanya kamu umur berapa? Sekali lagi saya katakan, aku nggak suka orang tua nangis. Kamu umur berapa? Saya tanya dulu.
Kamu saya Nah, tanya sekarang umur berapa? Yang sekarang orang kembali tua ke tema. siapa? Sekarang kembali Kamu ke sudah tema. nikah enggak? Pernah nikah enggak? Saya tanya dulu. Sekarang kembali ke Yang tema. orang tua itu siapa? Keluaran 23 nomor 7. Coba Anda loloskan Tuhan Anda di Oke. sana. Bisa lolos Oke, nggak di sana dengar. Yesus? Silakan, Oke, silakan. Bacakan iya, dulu dengar. Keluaran 23 nomor 7. Jadi teman-teman, Saya mau dengar. teman-teman jawabannya ini. Iya, diam dulu. Jadi teman-teman saya bacakan lagi ya. Ini sebenarnya sudah jawaban. Tetapi tergantung ya, otak itu mampu mengelola Bung, mengolah baca kalimat ini dulu atau bukan. Keluaran 23 nomor Dengar 7. dulu, Nggak usah saya sudah nangis. baca tadi. Saya sudah baca tadi, bro. Saya sudah baca orang yang tidak bersalah tidak boleh Pagi-pagi ke dihukum. orang tua nangis. Itu Gimana? saya sudah baca, bro. Ini kualitas rumah. Enggak, saya Ini tanya kualitas yang Anda kamu Keluaran tunjukkan. 23 nomor 7 tolong dibacakan. Oke, saya ikuti sekarang dia ya. Sebenarnya sudah bacakan tadi, tapi dia masih kurang puas. Karya keselamatan Bacakan. itu kan Dia mau saya jadi seperti katakan di anak kecil Kristen ya. melanggar semua perintah Tuhan baru bisa selamat. Itulah Kristen. Coba Anda baca. Dia mau mengikuti seperti anak kecil ya. Sudah dibacakan tadi, tapi dia suruh ulang. Jawabannya juga saya sudah baca, tapi dia suruh ulang. Itulah kualitas rumah. Oke, saya minta maaf. Dengar ya. Saya tidak dengar. Silakan. Keluaran atau berapa, bro? Keluaran 23 katanya Anda sudah bacakan. Keluaran Iya, sudah baca 23 tadi. nomor 7. Saya bukan umat penghafal, Bu. Saya bukan keledai. Hafal tapi tidak tahu artinya, bro. Oh iya iya. Saya bukan keledai seperti kamu. Bukan keledai tapi Saya bukan keledai seperti umat muslim. Tahu tapi menghafal, bukan keledai tapi tidak tahu arti. bukan keledai tapi guguk gitu. Taunya cuma gonggong Enggak. tapi nggak paham Bible. Bukan. Oh, kirain. Yang suka menggonggong itu ala SWT. Dia yang tidak tahu apa-apa. ya udah, Ala SWT itu yang gugup. Coba Oke. Keluaran 23 nomor Sekarang kamu 7. dengar. Jangan nangis Keluaran dulu. 23 nomor 7. Iya, silakan. Ala SWT kamu nangis kalau datang di Enggak rumah usah saya. mencret dulu, Nah, masih pagi-pagi. Makanya dia alamak. pasti framing. Ala SWT kamu kalau datang di sini dia pasti framing. Bro. Saya Sama nggak seperti nyerang-nyerang jurus yang Yesus kamu loh. pakai. Saya nggak nyerang Dia Yesus nggak bisa. loh. Oh, nggak Udah, serang-serang baca. Yesus tapi menyerang-nyerang Alkitab dan kekristenan. Loh, saya nyerang Kristen karena Kristen itu melanggar perintah Tuhan Dengar baru bisa dulu. selamat. Baca Keluaran 23 nomor 7. Ala SWT itu Udah, antikristus. nggak usah nangis. Dia melawan Alamak. semua firman. Keluaran Muhammad itu antikristus, bro. 23 nomor 7. Baca. Muhammad itu saya bilang Baca ajaran Muhammad itu ajaran Keluaran antikristus. 23 nomor 7. Jangan Ajaran nangis. Muhammad, bro, ajaran antikristus, bro. Jangan menangis, ku bilang Keluaran 23 nomor 7. Bukan kamu yang Kalau belum kesana pantas kemari. buka komal, jangan buka komal. Dengar. Hmm? Oh, biadab kamu, turun kamu. Loh. Saya kira Kenapa bagus emosi? orangnya. Dia merasa pemilik TikTok. Dia sama seperti ala SWT yang mengklaim semua miliknya dia. Padahal nggak tahu Allah yang nggak pernah ada, yang nggak pernah hadir. Saya nggak suka orang seperti itu ya. Saya nggak butuh muslim silakan kalian pergi saja, lari ke semua kalian, dibodohi oleh dia. Saya nggak mau cara berdiskusi seperti dia. Dia harus rubah cara berdiskusi dia untuk berdiskusi dengan saya. Begitu. Saya nggak suka orang seperti itu ya, jelas. Daripada saya ikut jadi penghujat, ya kan? Lebih baik nggak perlu orang-orang seperti itu, nggak perlu. Jadi jawabannya sebenarnya sudah saya baca ya, cuman dia jadi seperti anak kecil ya. Dia bawa di Keluaran 23 ayat 7. Pagi-pagi Harus nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sok jagoan ini anak Theos. Sudah akunnya anak Theos, materinya pun kayak gitu. Allahu Akbar, minta naik lagi. Lucu ya. Sok jagoan, nantang-nantang. Anak Theos katanya. Nangis. Apa hubungannya dengan dalil itu? Saya katakan di awal, Kristen itu karya keselamatan dia peroleh dengan cara melanggar perintah Tuhan. Ku kasih Keluaran 23 nomor 7. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, gimana ceritanya mau selamat kalau ada larangan dari awal? Ada larangan lebih awal, jangan kau bunuh Yesus. Gimana caranya mau membunuh orang ini?
Aduh, dusta, dusta, dusta. Jangan panik, panik dia. Anak Theos ini ngamuk. Alah, ini dalil kau bantah dulu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan. Aduh, Allah terus yang dihujat. Ya la haula wala quwata illa billah. Aduh. Emosi dia. Pagi-pagi dibilang orang tua. Sabar, saya minta naik lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan dia mau menaikkan saya sekali lagi. Jangan emosi. Naikkan saja saya. Makanya saya bilang teman-teman, kalau diskusi dengan saya kalau bagus, saya pasti akan bagus juga diskusinya. Tapi kalau sudah framing, sudah diskusi yang benar, saya 2 kali lipat. Saya akan mengatai sesembahan kamu. Ngapain kau bahas sesembahan saya? Lah, aku tidak ada bahas sesembahanmu. Aku nggak ada mengatai sesembahanmu. Aku membahas tentang Bible. Ada aja. Justru saya datang untuk membantu sesembahanmu supaya jangan kau bunuh untuk dewa. Naikkan saya lagi. Lalu sudah dijawab, nggak mau mendengar jawaban. Iya, tadi kan udah dibacakan nih Om Zuma. Om Zuma diam dulu ya. Saya yang jelaskan tentang duri. Kenapa harus tersangkut di duri? Apa makna dari duri? Itu Om Zuma harus tahu dulu, ya kan? Durian maksudnya durian, bukan? Om Zuma suka belah duren, soalnya Om Zuma kan lagi duda, ya kan kepingin ya, ini kepingin ya, kepingin belah ditambah duren lagi ya. sama istrinya tapi sama-sama aja. Aduh. Sayang, nggak, kamu yang framing kok dari tadi, sayang. Loh, bantah dulu kalian berdua suami istri lawan saya dengan ilmu, jangan emosi, oke? Aku mau bicara nih, loh yang emosi ya, silakan. Yang emosi kamu, dibilangin belah duren langsung emosi, mana sih? Enggak dong, santai makanya aja, jangan duda Bu. kelamaan. Duda gimana duda Loh, rasanya? kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya ke sana? Mau poliandri ya? Kamu mau melakukan praktek Amsal 17 ya? Amsal 7 ya? Suamimu keluar, kamu nikmati bersama laki-laki lain semalam-malaman. Mau? Dibaca dulu Amsal itu tentang apa? Udah Betina udah mundur. Biar suamimu. Semua jaga mulut kamu ya. Betina turun, suamimu aja. Anak muta. Suma, ibumu praktek muta ya. Kamu anak muta ya, Suma. Dudianya framing. Mulutmu dijaga muta. Bisanya framing ya. Vero nggak tahu apa-apa. Ibumu itu praktek muta ya. Ini Indonesia, Bu. Ibumu itu praktek muta ya, Bro. Kalau ibumu buka itu praktek komal muta itu ya, Bro. siapapun bisa naik. Kau saya tanya, kamu itu anak muta, Bro? Ibumu anak muta, Bro? Bukan. Dibayar berapa lama, Bro? 15 menit muta melahirkan kamu semua. Di kitabmu dikatakan, dengarkan. Di kitabmu dikatakan, barang siapa yang melihat wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Yang saya tanya, ibumu praktek muta, Bro? Barang siapa yang melihat wanita dan mengingini di dalam hatinya, dia sudah berzina. Bapakmu melihat emakmu sebelum mereka kawin, makanya itu sudah Muhammad berzina jangan mengingini duluan. istri orang. Berarti kamu anak mengingini perempuan lain, Bro. Berarti kamu adalah anak. Makanya singkong. Muhammad Nabi kamu jangan mengingini kepunyaan orang lain, Bro. Emosi nih ya, emosi. Harusnya nih. dia enggak mengingini. Harus Di dia enggak kamar sendiri mengingini. kok emosi. Aduh. Harusnya dia enggak mengingini, bukan, Bro.
Fero, karena saya hormat orang yang cara berdiskusinya bagus. Tapi kalau sudah Lah itu framing, istrimu sudah itu, benar. betinamu itu ngapain dia ikut-ikut bawa-bawa duda? Ibumu praktek muta ya. Ibumu Ngapain? praktek Ngapain? muta ya. Betinamu Kamu- itu kamu ngapain itu- ikut-ikut? Kamu itu keluarga yang praktek Sampai muta ya. segitunya, sampai segitunya Bapakmu bawa-bawa siapa? istri. Suma, saya tanya, bapakmu kamu kenal? Duluan, gimana? Bapakku yang Bapakmu mengusir kamu kenal, majikanmu. Suma? Bapakku yang mengusir majikanmu Belanda. Bapakmu kamu kenal? Teman-teman, Om Nah, Zuma ini bapakmu kamu mewakili Muslim, dia seorang Iya, debat saya Kristen, mewakili dia Muslim, kalian Muslim. mewakili Dia Kristen. Ibumu menunjukkan, praktek dia muta. Iya. menunjukkan keislaman itu Ibumu seperti ini. praktek Jadi wajar muta. kalau Vero ini meragukan Allah ya. Vero nggak percaya dengan ajaran Allah ya, Emang karena lu Om siapa? Zuma Mau seperti kau ini ragukan kau sembah sikapnya manusia? gitu Silakan loh. aja. Kamu kan umat molok. Jadi teman-teman, Jadi Suma ini Ayo, anak ayo, muta ayo. ya. Vero jawab dulu. Hadapi Sebentar, saya sebentar, dengan ibunya itu ilmu. praktek muta. Sebentar, sayang. Hadapi saya Sayang. dengan Ibunya itu ilmu. praktek muta ya. Matius 5 nomor Sayang, kita jelasin 28. dulu. Aku berkata Sebentar. kepadamu, Om Zuma, setiap sebentar. lelaki yang memandang wanita Om serta Zuma. menginginkan dalam hatinya, dia sudah berzina. Jadi sebelum kau dihamilkan, Katakan itu orang kepada tuamu Muhammad. sudah berzina. Katakan Berarti itu kamu kepada adalah Muhammad. anak singkong. Katakan itu Udah, kepada kembali ke Muhammad. tema. Udah, kembali ke Suma, tema. Suma, katakan itu kepada Muhammad. Matius 5 Bilang nomor itu kepada 28, LST. kalian adalah anak zina. Nanti Paham? dibahas. Udah, kembali ke tema. Oke. Kembali ke tema. Dalam Kamu bisa At-Tahrim, diskusi. Nabi Iya, Muhammad kamu bisa dan diskusi Maria dengan baik Nabi nggak? lagi week-week Kamu bisa di atas diskusi dengan baik, ranjangnya Suma. Hafsah ya. Saat dia ketahuan, maka turun ayatnya Allah tuh. Malah Ya udah, nggak apa-apa. diancam sama Allah. Nggak usah lari ke sana. Yang kau paham tidak? Kau paham Harus, tidak Suma, Yesus harus, itu Suma. Dalam Amsal dari itu keturunan di ayat pesina. 22. Harus, Suma. Jadi Harus, jangan Suma baca itu. sebentar ya. Yesus itu dari keturunan Sebentar ya. pesina. Nenek Nah, moyangnya itu Muhammad anak pesundal siapa? semua. Bapaknya Muhammad siapa? Jadi nggak Bapaknya usah, Muhammad nggak siapa? usah. Nabi Isa, berarti Bapaknya Nabi Muhammad Isa siapa? kalian Nabi Isa Bukan, itu Nabi Isa keturunan dari adalah Zina laki-laki juga ya? suci. Aduh. Nabi Isa adalah Suci laki-laki dari yang mana? suci. Masa suci? Surat Maryam Suci. ayat 19. Sedangkan Yesus di kitabmu suci adalah ya. keturunan pesina. Udah. Dan Nabi Oke? Muhammad SAW adalah pelaku pezina buyutnya, ya. buyutnya, Nabi Muhammad buyutnya SAW Tuhanmu adalah pelaku pezina. Bersheba Dari adalah mana korban kita tahu? pemerkosaan kakeknya Ya. Yesus. Jadi kalau Kita kau mau hina-hinaan tahu kayak Sudah, gitu, sudah, dari aku lengkapi Nabi dengan data Muhammad dalam mendahului Biblemu. para Paham? budaknya. Sudah. Kasihan. Sudah cukup. Udah. Saya kan sudah lihat. Saya kan sudah lihat. Saya kan sudah bilang nggak Vero mau usah. jelasin dulu sayang. Sebentar dulu. Ya, tadi Om Zuma membawa Amsal 7 ayat 17 ya. Karena dia hanya membaca sepotong teman-teman. Karena di Amsal 7 itu dia hanya membaca di bagian atasnya saja. Dia tidak baca ke bawahnya. Di ayat 24 itu ditekankan, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Dilanjutkan ke 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalan-jalannya. Karena banyaklah orang 226 ya. Karena banyaklah orang-orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Waduh, ini berarti pelarangan ini guys. Dan ini bukan menciptakan kelakuan seperti itu, tapi menciptakan suatu bangsa. Gitu loh. Jadi memang ya Al-Quran itu katanya susah, tapi Alkitab ini sebetulnya lebih susah karena kita harus memahaminya. Kita harus membacanya dengan hati-hati, karena jika tidak ya akibatnya seperti Om Zuma gitu kan. Belum apa-apa dia udah nyinggung ke Vero durian-durian kan. Itu udah nyinggung banget. Nah, begitu Vero singgung ke situ, dianya marah-marah. Gimana sih Om Zuma ini ya? Jadi gitu ya guysnya. Kalau misalnya kalian menyatakan, oh Yesus keturunan pezina. Lalu bagaimana dengan Nabi kalian Muhammad SAW? Vero nggak perlu jawab ya. Kalian pikir sendiri perbuatan beliau bagaimana. Ya, dimana awalnya itu tidak benar tetapi dibenarkan karena ada ayat yang turun untuk membenarkan. Jadi gitu, Om Zuma tolong dengerin Vero ya. Jadi sebetulnya tadi itu Vero mau undang Om Zuma naik ke atas. Vero ada yang mau Vero tanyakan. Kita membahas di mana konsistenan Allah sebagai Maha Pencipta. Sebetulnya itu sih. Tadi pagi Vero di Om Alor ya, tapi tidak ada yang menjawab. Mengapa Allah kalian itu tidak konsisten? Sebetulnya masih Allah saya sih. Saya cuma meragukannya. Jadi kenapa Allah itu tidak konsisten gitu loh dari awal hingga akhir gitu.
Allah tidak ada kekonsistenannya. Bagaimana saya harus menganut suatu ajaran yang tidak konsisten? Di mana di dunia dia tidak dapat dilihat, di surga nanti kenikmatan terbesar kita adalah melihat Allah secara langsung. Apakah punya ilmu malih rupo, ya kita tidak tahu, ya kan? Nah di situ Vero mau menanyakan ke Om Zuma gitu, tapi Om Zuma tadi sudah panas duluan sama Vero, udah kejang-kejang duluan. Dia naik hanya untuk framing Vero dengan anak Allah di sini, dia hanya framing gitu loh. Jadi sebenarnya di dalam di dalam yang dia tanyakan tadi tentang mengenai kurban, ya, yang dikurbankan itu kenapa ke manusia? Sebetulnya ada cerita di balik itu. Dan itu juga tertuang, tapi Vero nggak tahu di mana ayatnya. Di mana Tuhan mengutuk tanah, dan tanah itu menjadi duri ya sayangnya, semak belukar duri ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada. Nah, kenapa kok di situ si dombanya itu kok tersangkut di semak belukar berduri itu kepalanya gitu? Itu pun ada makna di balik itu. Jadi semuanya itu ada maknanya, tidak hanya terjadi seperti itu. Di situ digambarkan dari awal. Kenapa kok manusia? Itu pun sudah digambarkan dari awal. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dunia, itu sudah digambarkan bahwa keturunan Hawa nanti yang akan menebus semuanya, itu udah digambarkan. Nah, itu tadi yang mau Vero angkat. Makanya Vero tadi membahas tentang duri, tetapi Om Zuma itu otaknya ya mungkin dia terpengaruh oleh pelajaran agamanya dia, ya agamanya ya. Jadi Vero sih memaklumi, apalagi dia memang duda kan. Jadi pikirannya ke arah durian-durian gitu. Ya wajar lah, Vero wajar sih. Sebetulnya Vero harap maklum gitu loh. Cuman Om Zumanya kejang-kejang gitu loh, panasan. Nah, jadi gitu loh teman-teman. Tadi Vero itu sebetulnya mau menjelaskan bahwa kok nggak dombanya itu lagi lari-lari, kan itu padang luas ya kan, bukan suatu tempat yang kecil gitu loh. Kenapa kok harus dia tersangkut di situ gitu? Lalu kenapa Yesus memakai mahkota duri? Loh, kenapa harus dimahkotai duri gitu loh? Karena apa? Dia menanggung kutuk. Jadi tanah yang terkutuk itu diletakkan di atas kepala. Kalau kita meletakkan sesuatu di atas kepala, artinya kita menanggung kan. Seperti orang nyuwung itu loh, nyuwung jajan itu loh. Kalau orang-orang jualan tuh kan, nyuwung cendol atau gado-gado gitu, biasanya kan di atas kepala. Dia menanggung itu kan. Dia menanggung itu di atas kepala, berarti seluruhnya. Seluruh tubuh kita pun menanggung gitu. Beda dengan kita cengkeweng atau ditenteng ya. Kalau dicengkeweng atau ditenteng itu berarti tangan kita doang yang nanggung. Ya kan? Nah, kalau di kepala berarti seluruh anggota tubuh kita itu menanggungnya. Gitu loh. Mengapa itu? Jadi itu artinya gitu. Sebetulnya Vero mau menjelaskan itu udah clear banget dan itu reasonable. Yang itu masih unreasonable itu di Islam. Nah, itu Vero mau tanyakan, tapi kenapa gitu loh Om Zumanya seperti itu? Gitu loh teman-teman. Ya, saya teman-teman muslim begini ya. Sebentar ya sayang. Teman-teman muslim begini ya, saya senang sebenarnya berdiskusi dengan Zuma, karena Zuma sering bawa ayat-ayat Alkitab. Tetapi kalau caranya seperti tadi, gimana nggak bisa diskusi seperti tadi? Gimana mau kita diskusi kalau semacam tadi? Akan bisa jalan diskusi itu. Gitu. Saya senang sekali dengan muslim yang membawa ayat-ayat Alkitab. Oke, kita bahas di sini. Tapi cara berdiskusinya yang seperti itu nggak bisa jadi diskusi. Itu jadi debat pasar. Kalau seperti yang tadi pasti jadi debat pasar. Makanya saya sebenarnya sangat menghormati ya teman-teman muslim yang mau mengangkat ayat-ayat Alkitab untuk kita bahas. Tetapi diskusi itu boleh dibilang debat ya, dengan cara yang baik. Begitu. Tunjukkan bahwa kamu itu memang bisa berdiskusi dengan baik. Begitu. Saya nak cari apa ya teman-teman? Saya nak cari tenar, nak cari apa? Saya nak butuh semua itu. Nak butuh saya. Cuman ayat-ayat yang diangkat oleh polemikus kentang, di mana mereka mempelintir-pelintir ayat,
membentur-benturkan ayat. Nah itu saya merasa, oh kita bagus sebagai orang Kristen menjelaskan mana yang benar gitu. Tapi cara berdiskusinya harus baik. Kalau cara seperti tadi yang ditampilkan Suma tadi, wah jujur saya nggak respect. Kalau cara berdiskusi seperti yang ditampilkan Suma tadi, saya sangat menghormati orang kalau cara berdiskusi dia sangat bagus. Saya nggak perlu menang, saya kalah dalam diskusi nggak masalah. Intinya kita membahas dengan benar begitu, bukan seperti debat pasar begitu. Gitu bro. Selama ini ya bro Suma, saya lihat, saya senang kalau kamu berdiskusi dengan saya, senang. Cuman pagi ini saya lihat kamu sedikit tensinya sedikit naiknya. Akhirnya roomnya jadi seperti debat pasar. Gitu bro. Saya malas kalau berdebat seperti itu, saya malas. Debat pasar seperti itu saya malas. Gitu. Wah, ini kesayanganku sudah kemana ya? Jangan-jangan sudah lagi dilapor. Karena memang orang-orang muslim senang sekali melapor dia, karena narasi-narasi dia narasi cerdas. Wah, di mana kesayanganku ini? Jangan-jangan udah dapat blokir lagi. Nggak ada yang panik bro. Teman-teman muslim ini paling jago framing. Semua framing semua, narasi framing semua. Saya nggak suka hal-hal framing seperti itu. Kalau kalian punya ilmu, datang, naik, lalu tunjukkan di atas. Bukan framing seperti itu. Belum bernarasi apa-apa, baru mengatakan 1-2 kalimat sudah framing. Nah betul, dapat report lagi kan Vero. Jadi teman-teman, siapa sebenarnya yang kepanasan? Umatnya ala SWT kepanasan mendengar kebenaran. Akun Veronica tadi kena report lagi. Ini, dia sudah ketik di bawah. Pantas dia turun tiba-tiba menghilang. Dia tidak bisa naik lagi kalau begini kena report. Yang kepanasan itu siapa? Umat ala SWT kepanasan mendengar kebenaran. Makanya tidak bisa berdiskusi dengan baik. Saya turunkan, 2 kali saya turunkan Suma. Sebenarnya dari awal saya sudah tidak mau naikkan dia. Cuma naik, kesayanganku naik, katanya suruh naik. Jadi coba kita lihat ya, teman muslim itu main report. Karena apa main report? Memang kalau dalam berargumentasi dengan baik, sebenarnya ajaran Islam udah kalah telak dengan Kristen. Kristen tak terkalahkan kalau mau berargumentasi. Gitu ya. Bro Suma, tensi bro soalnya terlalu apa ya? Bro mungkin karena tensinya terlalu tinggi, framing, serang pribadi. Nah itu yang saya tidak suka ya bro. Bro mengata-ngatai tadi tentang kesayangan saya seperti itu. Saya sangat apa ya bro. Kalau kita ketemu langsung bro, ya paling mungkin gigi bro 2 langsung jatuh ketika bro bicara begitu kepada kesayangan saya bro. Mulut itu dijaga bro. Saya tidak suka kesayangan kamu katakan seperti itu, seperti yang tadi. Makanya saya langsung balas, kamu itu anak mutah, ibumu itu praktek mutah. Gitu. Mutah itu kan ajaran Islam kan. Ibumu muslim kan? Muslimah kan ibumu? Ya silakan bro, praktekan ajaran mutah. Di perempuan-perempuan kalian praktekan itu mutah itu bro. Nah coba kita lihat kata-katanya. Ibumu betina, soleha. Ini ada soleha ya. Betinamu mancing. Ya kamu juga betina bro. Ibumu betina. Betina mutah ibumu. Soleha ya. Ibumu kamu itu betina mutah. Dan kamu itu soleha anak mutah kamu. Gitu ya. Titip salam sama ibumu ya. Soleha. Yang nama Soleha, titip salam sama ibumu ya. Bilang ibumu itu anak mutah. Kamu itu anak mutah. Ibumu itu betina mutah. Ya. Lalu kamu itu anak mutah, betina mutah kamu. Betina hasil mutah. Teman-teman, saya tidak suka ya serang-serang pribadi begitu, saya tidak suka. Makanya saya balas kalau yang begitu saya balas. Jadi yang nama Soleha, akun yang nama Soleha ini ya yang komen ini. Nah, kamu itu soleha anak mutah. Itu kan ajaran kalian kan mutah. Kamu itu anak mutah. Ya kan? Terus gimana? Kamu praktekkan mutah?
Sekarang kamu ikut ibu mempraktekkan mutah. Anakmu juga pasti anak mutah. Itu solehah ya. Kamu dengan semua sama anak mutah kalian. Itu kan ajaran kalian. Nah, ada yang takut bro, kalau diskusi dengan bagus, ala SWT pun head to head dengan saya, itu saya buat dia merengek-rengek di room saya bro. Asal diskusi itu dengan baik. Kenapa anak muta tadi, si Suma anak muta tadi muncul dengan argumentasi semacam itu? Kalian bangga dengan cara berargumentasi semacam itu? Apakah si Suma anak muta itu adalah cerminan ajaran Muhammad? Dia mencerminkan Muhammad di room saya. Jadi begitu ya teman-teman muslim, ibu-ibu kalian itu ibu-ibu mutah ya, praktek mutah. Kalian itu anak-anak mutah, begitu. Begitu ya. Jadi ya begitulah, betina-betina mutah. Itu hebat sekali. Luar biasa sekali itu ajaran mutah itu ya. Gitu bro, saya nak senang kalau orang sudah menyerang pribadi, sudah diskusi seperti pasar. Bro Suma, minum air es dulu bro Suma. Maaf, saya tidak mau room saya seperti yang muncul muslim-muslim seperti yang kamu tampilkan ini. Saya mau tunggu muslim-muslim yang cara berdiskusinya yang bagus. Saya tidak peduli kamu dikenal di Islam sana, saya tidak peduli dengan itu. Ala SWT kamu pun kalau dia tidak sopan di room saya kick. Ala SWT, jangankan kamu. Gitu ya. Lebih baik kita naikkan teman-teman yang lain ya, yang bagus diskusi. Kamu semua minum air es dulu supaya kamu nak kepanasan. Gitu. Ya, saya mau. Salam. Ya, suaranya kecil bro. Tes 1 2 3. Bagaimana? Bagus. Sudah agak bagus, tapi memang sedikit kecil. Iya, di Papua sini jaringan naik turun bro jadi. Oh iya, pantas. Tuh, kita sakit kepala juga dengar. Aku di-report, padahal aku nggak menghujat. Emang aku tadi menghujat ya? Enggak kan? Itulah cara Kamu memang Aku baik-baik kan? ya, Tapi mereka aku menggunakan segala di-report, cara. nggak Ya bisa mereka menggunakan segala cara karena narasi-narasi kamu kan narasi-narasi cerdas. Nah, mereka kan Aku orang-orang cuma tidak cerdas. menjelaskan tadi. Jadi kalau bernarasi dengan orang-orang cerdas, mereka memang begitu kepanasan main report. Begitu mereka. Tadi. Tapi mereka playing victim mereka. Gitu. Biasa kita sudah tahu. Kalau dalam room seperti room diskusi kita udah tahu sayang. Jangan di-report lagi dong teman-teman muslim. Gimana sih? Vero memang menghujat. Ya, sudah. Vero nggak ada menghujat. Sudah ya. kebiasaan. Vero cuman jelasin loh tadi itu. Malah tadi Om Zuma yang nganu Vero. Vero juga nggak ada mengeluarkan kata-kata kasar. Vero memang dia duda mau diapain ya kan? Vero nggak ada ngomong kata-kata kasar. Tapi Jadi kalian loh dengerin Vero ngomong Tunggu sayang. Dinasti True ketikan kamu itu ibu kamu. Dia betina, ibu kamu itu betina mutah. Begitu ya. Salam. Ibu kamu bro. yang ada di balik akun Dinasti True ini, dia itu anak mutah dia. Itu ajaran Islam itu mutah itu. Dan dia itu anak mutah. Ibunya pasti praktek mutah dia. Dia itu anak mutah. Itu dibayar berapa ibumu, bro? Ibumu dibayar berapa, bro? Untuk praktek mutah? 1 kali 24 jam berapa, bro? Atau semalam? Sayang udah. Sayang. Nggak harus. Orang seperti itu harus langsung di otak mereka. Sayang udah.
Iya, saya tidak Muda suka orang sayang, serah-serah muda. pribadi begitu. Ibumu itu betina. Supaya kamu tahu ya, ibu kamu itu betina. Dan ajaran kamu itu pasti dia praktekkan mutah. Dan sudah jelas kamu itu anak mutah. Gitu. Jadi ingat ya, ibumu anak mutah. Kalau kamu laki-laki, istrimu kamu pasarkan istrimu ya, praktek mutah. Kalau kamu perempuan, nah kamu sendiri yang praktek mutah ya. Gitu. Banyak laki-laki di luar sana yang akan bayar istrimu. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman muslim begini ya, saya tidak suka kata-kata kotor keluar dari mulut kalian untuk menyerang pribadi orang. Apalagi itu orang yang saya sayangi. Gitu. Kamu menulis betina, ibumu betina. Dan dia praktek mutah. Begitu ya. Nggak ada yang panik bro. Ala SWT kamu naik sini, saya sidang dia di sini. Kalau ala SWT kamu nggak punya sopan santun di room saya kick. Jangankan Suma. Saya nggak butuh orang-orang seperti itu. Suruh Namus dan ala SWT-mu kemari. Berdiskusi dengan baik dengan saya. Banyak yang saya harus koreksi ke dia. Miriam ibu Isa disamakan dengan Yesus, saudari perempuan Harun. On dia. Oh, bro. Bro anak Allah. Saya jadi bingung, bro. Itu kan ada statementnya Juma juga bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tapi selalu dia menyerang pakai ayat Alkitab. Itu yang saya bilang di situ. Ini orang otaknya gimana? Di satu sisi dia menganggap bahwa Alkitab tidak Alkitab. Nah, Balance Indonesia mengaku kamu saya report karena menghujat ala SWT. Balance Indonesia, ala SWT itu penghujat kekristenan, bapak segala penghujat. Dia menghujat iman Kristen, dia hujat. Jadi kalau kamu mau report ala SWT kamu. Dia penghujat, bapak segala penghujat dia. Gitu, supaya kamu tahu. Saya baru kalau berdiskusi teman-teman, supaya teman-teman Abdul tahu ya. Saya ini kalau berdiskusi dengan orang yang bagus, saya ini sangat bagus. Tetapi kalau orang sudah menunjukkan dia tidak beradab, nah jangan tanya saya. Zuma itu hanya modal congor. Saya senang berdiskusi dengan Zuma selama ini beberapa kali ya. Tapi kali ini saya lihat dia tampil, enggak tahu ya, lagi masalah mungkin dengan apa, atau bermasalah dia karena kontrolnya emosinya enggak terkontrol karena mungkin enggak punya pasangan, saya enggak tahu juga. Makanya bersuma cari pasangan saja boros. Karena pasangan itu membuat tenang orang. Gitu Bang Suma. Bro Suma begitu, cari pasangan saja. Bro Suma kan anak muda lagi. Gimana ndak muda lagi lalu ndak ada pasangan? Iya kan, jangan-jangan salah. Akibat natahan, jangan-jangan berbuat dosa. Menginginkan kepunyaan orang lain atau bahkan melakukan dengan yang bukan istri. Jadi tolong minum air es dulu, dingin, lalu naik di room diskusi Kristen. Gitu bro, itu saran saya. Iya, Om Zuma. Saya ini tenang. Kalau dengan orang tenang saya tenang. Kalau misalnya Om Zuma udah relax, ya, kalau Om Zuma bisa kuasai diri, tidak ada lagi framing, biarkanlah kita bicara gitu. Biasanya Om Zuma gitu. Ya, kita bicara, Om Zuma dengerin. Nanti Om Zuma bicara, kita dengerin. Kan biasa begitu kan. Terus juga lihat kok. Terus itu nanti kalau udah tuh enak gitu diskusinya gitu. Ini kan baru kita ngomong dipotong. Vera baru mau ngomong dipotong. Masa lihat Vero langsung pikirannya keselakangan, gimana sih? Padahal yang Vero bahas tadi itu memang ada duri memang. Saat itu
tanah dikutuk dan tumbuhlah duri semak belukar duri gitu loh. Dan memang begitu gitu loh. Kok nyautnya ke durian? Ya Allah, kok keselakangan gitu loh. Kan sayang gitu loh teman-teman. sayang kamu lihat komentarnya. Saya kan sudah bilang kan, biang keroknya dia ini Selamat Suryono. Siapa? 183. Selamat Suryono 183. Laporkan lagi serentak kan? Muslim di bawah. Saya kan sudah bilang, orang ini munafik. Orang ini munafik saya lihat. Sorry ya bro Kores. Kamu itu sebenarnya orang munafik bro. Sorry kalau kamu saya blokir ya, sorry bro. Dia orang munafik. Dia masuk room diskusi. Itu Kores. Dia Kores, iya. Dia masuk room diskusi. Selalu report aku, betul. Nah, dia masuk room diskusi. Dia berlaku munafik. Naik-naik di senang sekali di room Kristen. Tapi dia terus mereport akun-akun Kristen. Itu yang namanya Kores ya. Saya sudah perhatikan dia dari dulu. Ketika dia muncul, akun Veronica itu jatuh. Selalu begitu. Nah, coba lihat ketikanya. Laporkan lagi serentak Muslim di bawah. Kores, kalau mau kita yang debat kepanasan siapa? Sudah, ya kan? Dia sudah nak dengar. Kita debat berpasangan, kamu dengan istri kamu, aku dengan rantai perak. Nah, dia sudah nak dengar lagi sayang. Saya sudah blokir. Saya nak suka orang munafik begitu. Jadi Kores salah satu orang munafik ya. Aku mau lihat gitu. Mereka udah nak mampu berargumentasi, itulah cara-cara yang mereka lakukan. Mengancam, mereka intimidasi, mereka intimidasi, mengancam, semua itu mereka lakukan untuk membela Tuhan negeri Mekah. Kasihan kalian, Tuhan negeri Mekah dibela. Tuhan yang benar itu mengajarkan, dia yang membela umatnya. 109 mata memandang. Kalian tahu ya, Vero itu di DM orang, kamu udah bosan hidup ya? Itu tuh umat Muslim lakukan ya. Teror ya, main teror ya, main kan teror. Gitu lah. Vero ini perempuan, terus diancam-ancam mau dibunuh coba. Vero bikin VT-nya, nanti Vero akan bikin VT, kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita lihat ya betapa fitnah, hujatan, penistaan kepada kita umat Islam cerminan dari kebencian yang tidak bisa mereka sembunyikan ya. Mereka menuduh semua wanita, semua ibu kita dianggap sebagai pelaku mut'ah. Ini adalah hujatan, fitnahan yang sangat luar biasa. Ini kalau dilaporkan kena dia. Kalau seluruh umat Islam se-Indonesia melaporkan atas fitnahan, hinaan, hujatan si rantai perak ini, kena beliau itu. Padahal kalau kita lihat ajaran mut'ah itu bukan Islam. Kita tidak perlu jelasin karena tidak ada umat Islam kecuali di luar Islam yang ngaku-ngaku Islam, yaitu Syiah yang kemungkinan mempraktekkan. Kita tidak menuduh tapi kemungkinan mempraktekkan. Kalau kita di Islam Sunni itu tidak ada yang disebut kemudian nikah mut'ah, nggak ada. Sedangkan di dalam Matius 5 nomor 28, Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi sebelum wanita itu dinikahi, kan sang laki-laki pasti melihatnya dulu kan. Kalau di Islam itu kan ta'aruf. Jadi laki-laki yang memandang perempuan ta'aruf, kata dalil ini, lalu menginginkan di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Berarti rantai perak dengan istrinya tadi adalah anak-anak singkong, kan gitu ya. Nah sekarang ketika membahas tentang tentang Keluaran 23 nomor 7,
Tunggu. Tadi kan dia mengatakan, sayang, bahas duri dong, bahas duri dong. Jadi saya tergelitik, jadi saya katakan bahas durian gitu maksudnya. Tiba-tiba dia lari ke pencabulan hal-hal yang kemudian membahas duda lah segala macam, belah duren lah segala macam. Dia yang membawa framing itu kemudian dia tuduhkan ke kita. Padahal murni saya bertanya tentang durian aja, karena dia membawa duri di sana. Terkait dengan Keluaran 23 nomor 7 kan jelas sekali di sana, jangan kau bunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Artinya Yesus nggak bisa dibunuh, nggak lolos mereka di sini. Lalu peringatan awalnya, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Jadi tentang pembunuhan Yesus yang adalah dusta menurut data Bible itu sendiri, gak boleh disebar-sebarkan. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tapi mereka memaksakan membunuh Yesus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Kenapa ini terjadi? Karena Allah tidak mau orang benar itu dibunuh, orang yang tidak bersalah itu dibunuh. Maka Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, karena mereka tetap memaksakan untuk membunuh Nabi Isa. Jelas itu ya sahabat-sahabat. Perintahnya jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, tapi mereka memaksakan membunuh Yesus yang adalah Nabi, maka Allah selamatkan. Tapi mereka memaksakan untuk dibunuh, untuk dijadikan menjadi korban bagi Theos. Nah, saya kira gitu ya teman-teman. Kita tutup dulu sesi ini supaya tidak bercampur dengan materi lain. Ini mana tahu besok-besok dibutuhkan, ini kita simpan supaya tidak bercampur dengan dialog-dialog atau debat-debat yang panjang lainnya. Baik, terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara. Mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu karena mulut si kafir, namanya juga kafir ya, kita maklumi aja. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.